Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Khalid Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu Intrusion Detection. Intrusion Detection System atau yang bisa disebut IDS. Pertama-tama, di era digital ini, keamanan jaringan sangat penting karena banyak sistem yang terhubung dengan internet, IoT, dan GPS. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas terkait intrusion detection system sebagai sistem untuk mendeteksi ancaman, aktivitas mencurigakan, dan penyesuaian pada jaringan. Yang pertama, di sini ada apa itu intrusion detection system atau yang biasa disebut IDS. IDS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan pada jaringan komputer, server, maupun sistem lainnya. IDS bekerja dengan cara memantau lalu lintas data atau aktivitas sistem, kemudian memberikan peringatan jika ditemukan pola yang dianggap berbahaya oleh IDS. IDS sendiri secara tidak langsung menghentikan serangan, tetapi berfungsi sebagai sistem pendeteksi dan memberi peringatan. Dengan adanya IDS, administrator jaringan dapat mengetahui adanya percobaan penyusupan, serangan malware, scanning port, atau aktivitas tidak normal lainnya. Ini saya punya contoh sederhananya, yaitu IDS itu kita analogikan seperti alarm keamanan. Pada sebuah rumah, alarm tidak selalu menghentikan pencuri secara langsung, tapi memberikan tanda bahwa ada aktivitas mencurigakan yang terjadi. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dari IDS sendiri. Yang pertama tujuan dari IDS itu adalah membantu menjaga keamanan sistem dan jaringan dari ancaman kedinginan. IDS digunakan untuk mendeteksi adanya percobaan serangan sejak dini agar administrator dapat segera mengambil tindakan. Contoh beberapa tujuan IDS. Yang pertama ada mendeteksi serangan atau penyusupan yang seperti tadi kita sebut. IDS dapat mengenali aktivitas mencurigakan seperti login ilegal, scanning port, malware, atau serangan jaringan. Yang kedua ada memberikan peringatan kepada administrator. Ketika IDS menemukan aktivitas yang mencurigakan, sistem akan mengirim notifikasi agar segera dilakukan pengecekan. Yang ketiga, membantu menganalisis pola serangan. Data yang dikumpulkan, IDS dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana serangan terjadi, dari mana asal serangan tersebut, dan bagaimana sistem mana yang menjadi target. Yang keempat, meningkatkan keamanan sistem. IDS sendiri juga bisa untuk meningkatkan keamanan sistem, yaitu dengan mengetahui celah atau aktivitas yang mencurigakan, pihak pengelola sistem dapat memperbaiki keamanan jaringan tersebut. Yang terakhir, tujuan IDS itu melindungi data-data penting. IDS dapat membantu mencegah risiko pencurian data dengan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis IDS, ada 3. Jenis IDS yang pertama itu ada NIDS atau Network Based IDS. NIDS adalah IDS yang bekerja memantau lalu lintas data pada jaringan. Sistem biasanya ditempatkan pada titik penting jaringan, misalnya di dekat router, switch, atau gateway. NIDS sendiri mengamati paket data yang lewat dan mencari tanda-tanda serangan. Contohnya seperti scanning port, serangan DDoS,
atau lalu lintas jaringan yang tidak normal. Contoh tools dari NIDS adalah yang pertama ada Snur, yang kedua ada Suricata, yang ketiga ada Zip. Pada poin kedua yaitu ada HIDS atau Host Based IDS, yaitu IDS yang dipasang pada satu perangkat atau host tertentu seperti komputer, server, atau perangkat IoT. HIDS bertugas memantau aktivitas yang terjadi di dalam perangkat tersebut. Yang maksudnya HIDS dapat mendeteksi perubahan file, aktivitas login mencurigakan, perubahan konfigurasi sistem, atau proses yang berjalan secara tidak normal. Contohnya sendiri yaitu ada OSEC, yang kedua ada Wazo, dan ketiga adalah Tripwire. Yang jenis-jenis IDS yang terakhir yaitu ada FIM atau File Integrity Monitoring, yaitu sistem yang memantau perubahan pada file penting dalam sistem. FIM sendiri mendeteksi jika ada file yang berubah, dihapus, atau ditambahkan secara mencurigakan. FIM sering digunakan untuk melindungi file konfigurasi, file sistem, atau file penting-penting lainnya. Jika ada perubahan yang tidak sesuai, sistem akan memberikan peringatan. Contohnya, jika file konfigurasi server tiba-tiba berubah tanpa izin. FIM sendiri akan mendeteksi perubahan tersebut dan memberikan notifikasi. Selanjutnya, yaitu ada cara kerja IDS. Secara umum, IDS bekerja dengan cara memantau aktivitas pada jaringan atau sistem, kemudian membandingkan dengan pola serangan atau perilaku normal. Cara kerja IDS yang pertama itu ada pemantauan atau monitoring, yaitu IDS dengan memantau lalu lintas jaringan, aktivitas sistem, file, proses, atau log yang terjadi pada perangkat. Yang kedua ada analisis data. Data yang dipantau akan dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas mencurigakan dari data tersebut. Yang ketiga ada deteksi ancaman. IDS biasanya mempunyai beberapa metode pendeteksi ancamannya. Yang pertama signature based detection, yaitu mendeteksi serangan berdasarkan pola atau tanda serangan yang sudah dikenal. Yang kedua ada anomaly based detection, yaitu mendeteksi aktivitas yang berbeda dari perilaku normal. Yang terakhir yaitu ada policy based detection, yaitu mendeteksi aktivitas yang melanggar aturan keamanan yang sudah ditentukan. Selanjutnya cara kerja yang keempat yaitu memberikan alert atau notifikasi. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan, IDS sendiri akan memberikan peringatan secara langsung kepada administrator. Yang kelima atau yang cara kerja yang terakhir yaitu tindakan lanjutan. Administrator akan melakukan pengecekan, analisis, dan tindakan pengamanan. Contohnya seperti pemblokiran IP, memperbaiki konfigurasi, atau meningkatkan keamanan sistem. Oke, selanjutnya yaitu ada tools IDS. Tools IDS itu secara singkat tuh ada 3. Yang pertama ada force entry, yaitu tools IDS yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas force scanning pada sebuah host atau server. Force scanning biasanya dilakukan oleh penyerang untuk mencari port yang terbuka sebelum melakukan serangan. Jika si force entry tersebut
mendeteksi aktivitas mencurigakan, sistem dapat memberikan peringatan atau pemblokiran alamat IP si penyerang. Tools yang kedua itu ada Snort. Snort adalah tools IDS yang berbasis jaringan yang cukup populer. Snort digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi serangan berdasarkan rule atau aturan tertentu. Snort sendiri dapat mendeteksi serangan seperti port scanning, malware traffic, dan percobaan eksploitasi jaringan. Tools yang ketiga di sini ada Tripwire, yaitu tools yang berfokus pada file integrity monitoring atau FIM. Tools ini digunakan untuk mendeteksi perubahan file pada sistem. Tripwire sendiri berguna untuk mengetahui apakah ada file yang berubah akibat serangan atau akses yang tidak sah. Selanjutnya, yang terakhir itu ada hubungan IDS dengan IoT dan CPS. IDS memiliki hubungan yang penting dengan IoT dan CPS karena kedua sistem tersebut dapat menggunakan perangkat yang saling terhubung oleh jaringan. Pada IoT contohnya, IDS berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada perangkat seperti sensor, kamera, gateway, atau perangkat pintar lainnya. Jika ada akses yang tidak sah, pengiriman data yang contohnya pengiriman data yang tidak normal atau percobaan serangan. IDE sendiri dapat memberikan peringatan kepada pengguna atau administrator. Yang kedua di sini ada pada CPS, hubungan IDS dengan CPS. IDS berperan untuk menjaga keamanan sistem menggunakan proses cyber dan fisik. Contohnya seperti sistem industri, robot, smart factory, atau otomasi berbasis sensor. Serangan pada CPS tidak hanya merusak data, tapi juga bisa mempengaruhi perangkat fisik yang dikendalikan oleh sistem. Oleh karena itu, IDS dibutuhkan untuk memantau komunikasi, deteksi gangguan, dan membantu pencegahan kerusakan yang lebih besar pada sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait IDS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau apapun itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.